dan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian. Jika sunnah layaknya tali, jika petunjuk Nabi Muhammad SAW layaknya tali, maka kita pegang erat-erat dia dan kita gigit. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya dan menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya dengan tujuan yang sama, yaitu agar Allah Subhanahu wa ta'ala disembah satu-satunya dan tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar dia menyeru, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala dan jauhilah taghut, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang rela, yang ridho untuk disembah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya dan menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya juga dengan tujuan yang lain. Selain agar Allah Subhanahu wa ta'ala disembah satu-satunya, tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, juga agar Allah Subhanahu wa ta'ala disembah dengan syariatnya dalam Al-Quran dan yang juga telah diterangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Hadis. Bukan dengan syariat yang dibuat manusia, bukan dengan syariat yang mereka inginkan. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang datang kepada kalian dari seorang rasul, maksudnya perintah, maka ambillah ia, praktekkan, lakukan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan segala yang dia larang dari kalian maka tinggalkanlah, stop, berhenti.
Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya agar kita mentaati Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan cara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Harus dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara yang kita mau. Baik itu berkaitan dengan sebab sebuah ibadah, jenis ibadah, jumlah ibadah, cara ibadah, waktu dan tempat ibadah. Dan Nabi Muhammad SAW atau semua para nabi dan rasul, mereka hanya menerangkan dari Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengannya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang Allah cintai. Mereka hanya menerangkan yang Allah cintai. Dengannya kita menyembah Allah, dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah. Bukan dengan yang kita cintai, bukan dengan yang kita mau, bukan yang kita anggap kita yakni mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, "Laisa min 'amalin yuqarribu ila al-jannah illa qad amartukum bih, wa la 'amalin yuqarribu ila an-nar illa qad nahaitukum an." Tidak ada satu amal pun yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali aku sudah perintahkan. Dan tidak ada satu amal pun yang akan mendekatkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali aku sudah melarangnya. Nabi Muhammad SAW telah menerangkan kepada kita semuanya detail lengkap. Bahkan dalam perkara-perkara yang remeh mungkin, Nabi Muhammad SAW terangkan untuk kita lengkap. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak wafatkan Nabi Muhammad SAW hingga Allah menyempurnakan syariatnya. Ketika syariat sudah sempurna, maka tidak perlu tambahan karena ia sudah sempurna. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku cukupkan untuk kalian nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk di dunia ini dan ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak, tapaki, ikuti, jalani semua syarat yang Nabi Muhammad SAW sudah terangkan kepada kita. Tidak perlu ada tambahan dari kita. Alhamdulillah, apalagi kemudian kita kurangi. Di sisi yang lain, Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan keras kepada kita untuk mengada-ada pada agama, pada syariat yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa yang mengada-ada dalam agama kami, urusan kami, syariat kami, ma minhu, yang bukan darinya, bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Mungkin sebagian orang akan berkilah bahwasanya dia bukan yang memulai, dia bukan pionir, dia bukan yang mendahului untuk kemudian mengada-ada dalam sebuah amalan. Tapi tetap saja kemudian dia akan kena peringatan keras Nabi Muhammad SAW di hadis yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang bukan dari kami, maka amalan tersebut tertolak, dikembalikan kepada pelakunya. Betul Anda bukan pionirnya, betul Anda bukan yang memulainya, betul Anda tidak mengadang-adakan yang pertama kali, tapi bukankah Anda mengamalkannya? Maka peringatan keras dari Nabi Muhammad SAW ini berlaku untuk yang mengada-ada pertama kali ataupun kemudian yang mengamalkannya.
Hadis ini jamaah Jumat rahimakumullah, hadis yang sangat jelas, hadis yang sangat terang, gamblang untuk kita semua. Dalil bahwasanya amal apapun, amal ibadah apapun yang dilakukan oleh seseorang, tidak pernah Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan padanya, maka tertolak. Seikhlas apapun Anda melakukannya, sebanyak apapun orang melakukannya, tapi bukan ajaran Nabi Muhammad SAW, tertolak, dikembalikan kepada pelakunya. Kita saja kalau misalnya memesan satu barang gitu ya, entah pakaiankah, entah furniturkah, kemudian ketika barang itu datang tidak sesuai dengan yang kita pesan, kita pasti menolaknya. Mudah-mudahan ini analogi yang tepat. Ketika Anda bisa menolak pesanan barang yang Anda pesan pada orang, pada pengrajin, ketika datang tidak sesuai dengan pesanan Anda bisa menolaknya. Kenapa Anda bisa mengatakan bahwasanya ketika Anda mengada-ada pada syariat ini, kemudian Allah akan menerimanya? Tidak. Nabi Muhammad SAW dan semua Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW hanya menerangkan yang Allah cintai. Dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengannya kita beribadah kepada Allah. Hanya yang Allah cintai. Juga Nabi Muhammad SAW bersabda, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelah aku, dia akan menyaksikan, dia akan mendapatkan perselisihan yang begitu banyak. Maka Nabi Muhammad SAW setelah itu berikan kepada kita tips. Ketika kita mendapatkan perselisihan ini begitu banyak di zaman kita sekarang, berikut tipsnya dari Nabi Muhammad SAW sejak 1400 tahun yang lalu. Kata beliau SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Sunnah dengan makna yang sangat luas. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah, ibadah, muamalah, adab, akhlak, perkara zahir Islam, perkara batin iman, semua. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin setelahku yang telah diberikan petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya, wa'adzu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian. Jika sunnah layaknya tali, jika petunjuk Nabi Muhammad SAW layaknya tali, maka kita pegang erat-erat dia dan kita gigit. Inilah petunjuk Nabi Muhammad SAW ketika banyak perselisihan. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan al-khulafa ar-rasyidin. Pegang ia dengan, gigit ia dengan gigi-gigi geraham kalian. Kemudian Nabi Muhammad menyebutkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah dari kalian perkara-perkara yang baru. Dalam urusan apa? Dalam urusan agama. Sudah kita sebutkan tadi di awal. Bukan urusan dunia. Dalam urusan dunia, dalam perkara dunia, bahkan kita lebih mengerti dalam urusan dunia. Kata Nabi Muhammad SAW, antum a'lamu nabi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti, kalian lebih faham dengan urusan dunia kalian. Silahkan bikin, silahkan buat, silahkan invent, no problem, silahkan. Karena ia perkara dunia. Tapi untuk syariat Allah Subhanahu Wa Taala, jangan coba-coba. Cukupkan dengan yang Nabi Muhammad SAW tuntunkan. Tapaki ia, jalani ia. Maka kita akan berbahagia di dunia sebelum di akhirat insya Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Karena sesungguhnya perkara yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Cara memahaminya mudah. Al-umur al-muhdatsah, perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, perkaranya mudah. Selama ada satu amal dilakukan oleh seseorang, tak taunya amal tersebut tidak pernah Allah syariatkan, tidak pernah Nabi Muhammad syariatkan, ialah bid'ah. Simple. Dan ia tertolak.
Seikhlas apapun Anda melakukannya, sebanyak apapun orang yang melakukannya, mau satu Martapura kek, mau satu Banjarmasin kek, mau satu Kalimantan Selatan kek, Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan al-haqqu laisa bil kathrah, kebenaran tidak diukur dari jumlah. Ya, kebenaran tidak diukur dari jumlah. Makanya Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala menyebutkan, mengomentari atau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian. Siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang lebih baik amalnya? Kata beliau, akhlasahu wa aswabahu. Siapa yang lebih ikhlas di antara kalian? Semua kita insyaallah ikhlas. Kaum muslimin di luar sana pun ikhlas. Yang kedua, wa aswabahu, dan siapa yang benar. Jadi bukan cuma ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma banyak yang melakukan, bukan cuma yang pentingkan baik. No. Siapa yang lebih baik amalnya, kata Imam Fudail bin Iyad, yang ikhlas dan yang benar. Dua perkara ini harus selaras. Ketika amal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sesuai tuntunan. Entah sebab ibadahnya, entah jenisnya, entah jumlahnya, entah caranya, entah waktunya, entah tempatnya, percuma. Karena tidak sesuai tuntunan. Sebaliknya, ketika kita mengamalkan satu amalan sudah sesuai tuntunan, tapi kita mengamalkannya tidak ikhlas, riya, kita beramal ingin dilihat orang, kita beramal ingin didengar orang, kita beramal ingin dibicarakan orang akan bagusnya ibadah kita, juga percuma. Karena dua perkara ini, dua hal ini harus selaras, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi harabal batil wa ayyadal haqq wa tamasar radha'il wa ahyal fadha'il wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nasa ila siratin mustaqim. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita sedang berada di bulan Rajab, salah satu bulan di antara 4 bulan dari total 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan, mulia. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hari tertentu lebih utama dibandingkan hari yang lain, Jumat misalnya. Atau hari-hari tertentu dibandingkan hari-hari yang lain, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah misalnya. Atau malam-malam tertentu dibandingkan malam yang lain, 10 malam terakhir Ramadan misalnya. Dan bulan-bulan tertentu dibandingkan bulan-bulan yang lain, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dan juga Ramadan dalam tentunya riwayat yang lain. Rajab adalah salah satu di antara 4 bulan haram, suci. Memiliki keutamaan tentunya. Artinya ketika seorang beramal padanya seharusnya lebih utama dibandingkan bulan-bulan yang lain. Berkaitan dengan khutbah yang pertama, maka kita berhati-hati sekali ketika beramal pada bulan ini jika Anda ingin mengkhususkannya. Puasa tertentu di bulan Rajab, salat-salat tertentu di bulan Rajab, maka pelajari dahulu. Apakah Nabi Muhammad SAW mengajarkannya? Berkaitan dengan ikhlas, semua kita ikhlas insyaallah lillahi ta'ala. Tapi apakah sesuai tuntunan? Apakah betul Nabi Muhammad SAW mengajarkan puasa-puasa khusus tertentu di bulan Rajab? Salat-salat tertentu di bulan Rajab?
zikir dan doa tertentu di bulan Rajab? Maka jika tidak ada, kembalilah kepada yakni urusan yang awal. Ia bulan yang utama, ia bulan yang mulia, ia bulan yang suci. Seharusnya ketika Anda beramal padanya lebih utama dibandingkan bulan yang lain. Maka beribadahlah, maka beramallah layaknya Anda beribadah di bulan-bulan yang lain. Tapi ingat, ya lebih utama dibandingkan bulan yang lain. Yang biasa berpuasa Senin Kamis, silahkan lanjut. Yang biasa berpuasa Ayyamul Bid, silahkan lanjut. Yang biasa puasa Daud, silahkan lanjutkan. Yang biasa sholat malam dan yang lainnya, lanjutkan. Karena itu memang sudah kebiasaan Anda. Anda melakukannya setiap hari, di bulan-bulan, bahkan di luar bulan Rajab. Tapi ketika Anda berusaha untuk mengkhususkannya dengan keutamaan-keutamaan tertentu, maka pelajari dulu. Dan jika tidak ada, kembali kepada urusan awal. Beramallah seperti biasa, tapi ingat, ia lebih utama dibandingkan hari-hari yang lain. Daripada kemudian Anda mengkhususkan amal-amal tertentu, kemudian tak tanya ketika telusuri, Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkannya, mencontohkannya. Seikhlas apapun Anda, sebanyak apapun orang yang melakukannya, maka ia tertolak. Seseorang ketika jarang sholat malam, kemudian di bulan Rajab, apalagi di tanggal tertentu dia sholat malam, bukti Anda mengkhususkan. Karena di hari biasa Anda nggak biasa sholat malam. Ketika ada orang yang kemudian puasa di bulan Rajab, di hari-hari biasa dia nggak pernah puasa. Secara tidak langsung Anda mengkhususkannya kalau begitu. Lain dengan yang pertama tadi. Dia memang biasa Senin Kamis, dia biasa Ayyamul Bid, dia biasa Daud, atau puasa-puasa sunnah yang lain, dia biasa sholat malam, dia biasa tahajud. Maka bagi dia sama, tapi ingat, keutamaan untuknya lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain karena ia spesial khusus. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam ini sudah sempurna, jangan ditambah-tambah. Na'udzubillah, yang ada jangan pernah kita kurangi. Dengan fokus yang ada saja, bahkan fokus dengan yang wajib saja, mungkin kita sudah keteteran. Ya. Fokus dengan yang wajib saja sudah berat untuk kita, tapi bukan perkara yang mustahil. Semua kita bisa insya Allah. Maka fokuslah dengan itu. Karena ia jelas perintah Allahnya, jelas perintah dari Nabi Muhammadnya, pahala di sisi Allah, maka sudah tetap. Tinggal kemudian kita mengatur hati ini. Ikhlaskah kita beramal lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Dan bermanfaat, salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.